warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Nikmat yang kelihatannya sepele, akan tapi banyak orang yang terhalangi dari nikmat tersebut. Dan topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini sebagaimana telah diumumkan, yaitu tentang husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada pencipta kita, pada pengatur alam semesta ini, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbaik sangka kepadanya, dan Allah mencela orang-orang musyrikin yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antara tafsiran ayat ini dari sebagian salaf, yaitu ahsinu billahi dhanna, artinya perbaikilah atau berbaik sangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin yang mereka berburuk sangka kepada Allah. Dhannina billahi dhannas saw, itu orang-orang yang mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sebab mereka berburuk sangka kepada Allah menyebabkan mereka terjerumus dalam neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fastabtum minal khasirin." Jadi orang-orang musyrikin mereka menyangka bahwasanya ada sebagian perbuatan-perbuatan mereka yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya persangkaan buruk. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum. Kata Allah, kalian tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian pendengaran kalian, dari persaksian penglihatan kalian, dan dari persaksian kulit-kulit kalian. Walakin dhanantum, akan tapi mereka berprasangka buruk, wahai orang-orang musyrikin. Walakin dhanantum, akan tapi kalian berprasangka anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, bahwasanya Allah tidak mengetahui banyak pekerjaan yang kalian lakukan. Seakan-akan tatkala mereka bermaksiat, untuk yang ini Allah tidak tahu. Allah hanya mengetahui secara global. Ada perbuatan-perbuatan yang luput dari pengetahuan Allah. Gara-gara persangkaan buruk mereka ini kepada Allah, kata Allah, "Wadalikum dhannukum alladzi dhanantum ardaakum bi rabbikum ardaakum." Inilah persangkaan kalian yang buruk kepada Allah, menyebabkan kalian masuk dalam neraka jahanam, fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, nanti akan kita jelaskan. Di antara kondisi yang sangat dituntut oleh seorang, yaitu berbaik sangka tatkala akan meninggal dunia. Kemudian dalam hadis qudsi yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ana inda dhanna 'abdi bi, ana inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku tergantung persangkaan hamba-Ku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Wa in dhanna bi syarran, jika dia berprasangka buruk bagiku, terhadapku, falahu, maka bagi dia keburukan tersebut. Dari sini ikhwan fillah, wa'afatu fiddin asallallahu yakum, dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amalan hati, amalan yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan kalau kita tidak dari amalan hati ini, kalau kita benar melakukannya, maka kita akan meraih kebahagiaan.
kita akan meraih ketenangan dalam menjalani kehidupan ini, karena banyak problematika kehidupan yang akan kita rasakan, banyak ujian yang Allah akan berikan, ya, banyak kondisi-kondisi yang kita hadapi. Kalau kita senantiasa beramal soleh dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup ini akan terasa tenang dan tenteram. Adapun orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup mereka penuh dengan penderitaan. Yang jadi masalah, ikhwan, ya, meskipun persangkaan kepada Allah adalah masalah hati, tetapi terkadang prasangka baik ini timbul dari amalan soleh yang kita lakukan. Seorang terkadang dia ingin berbaik sangka kepada Allah, tidak bisa. Yang datang dalam dirinya selalu berburuk apa? Berburuk sangka. Dia berusaha ingin berbaik sangka, tidak bisa. Hatinya nggak mau. Hatinya berkhianat tatkala dia ingin berbaik sangka. Kenapa? Karena hatinya telah dia isi dengan berbagai macam kemaksiatan. Karena pada kesempatan kali ini kita ingin menyebutkan tentang beberapa kondisi-kondisi yang seorang hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dituntut dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi yang pertama, ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, yaitu tatkala seorang bertobat kepada Allah, hendaknya dia berbaik sangka bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, betapapun besar dosa-dosanya, ya. Jangan dia sampai terbetik dalam hatinya, Allah tidak akan maafkan dosa saya, dosa yang terlalu besar. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Apakah mereka tidak tahu? Allah mengatakan, ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Kepada mereka siapa? Kepada alladzina asrafu ala anfusihim. Itu orang-orang yang mereka berlebihan dalam berbuat dosa. Bukan sekedar berdosa, bahkan dosa yang berlebihan, tenggelam dalam kemaksiatan yang berlebihan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kenapa jangan berputus asa? Karena Allah mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alangkah indah tatkala sifat Maha Ampun Allah digandingkan dengan Maha Penyayang. Allah Maha Sayang kepada hamba-hamba, dan Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya. Dosa apapun dilakukan oleh seorang hamba, jika dia bertobat maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang datang menemui seorang ustaz. Orang ini berbuat kemaksiatan. Kemudian berkata kepada ustaz, itu saya kenal. Dia berkata kepada sang ustaz, "Ustaz, saya melakukan dosa besar. Saya rasa Allah tidak maafkan saya. Untuk dosa ini Allah tidak maafkan. Yang lainnya Allah maafkan, tapi yang ini tidak Allah tidak akan maafkan." Kata ustaz itu menasihati, "Ya akhi, jangan putus asa. Allah Maha mengampuni seluruh dosa." Kata dia, "Untuk ini enggak ustaz, yang ini tidak." Ustaz ini penasaran. "Emang kamu bikin apa?" katanya. "Orang musyrik saja Allah ampuni, apalagi dosa-dosa yang lain. Tapi yang ini tidak ustaz." Karena ini dekat, ustaz ini dekat sama orang ini. Jadi setelah pengajian buya, dia tanya secara pribadi, "Terus apa dosa yang kau lakukan?" Jujur, tapi jangan cerita sama orang. Apa yang kau lakukan? Kata dia, "Ustaz, saya menzinahi istri adik saya." Kata ustaz, "Oh, kurang ajar. Allah maafkan saya tidak." Karena ustaz jadi kenal keluarganya. Artinya ikhwan kan. Kapan seorang suudzon kepada Allah tidak maafkan, dia repot masalahnya begini. Namun saya katakan terkadang sifat husnudzon sulit ditumbuhkan. Kenapa? Hati sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Karena hati itu sering berkhianat. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, tatkala hati ini sedang kita isi dengan bentuk-bentuk kemaksiatan, hati itu berkhianat. Berkhianat tatkala kita ingin khusyuk, tidak bisa khusyuk. Kita sholat ingin khusyuk, tak bisa hati kita khusyuk. Kenapa? Kita sudah melihat hal-hal yang haram, mendengar musik-musikan yang haram, ya, melihat aurat wanita yang tidak boleh kita lihat. Bagaimana kita mau khusyuk? Hati melayang sana sini. Kita ingin khusyuk, tidak mau hati berkhianat. Seperti tadi, kita ingin berhusnudzon, tidak mau. Yakin Allah tidak ampuni dia, repot. Yang paling parah tatkala kita akan meninggal dunia, ini yang paling parah. Kalau kita tidak bisa husnudzon, bahaya. Karena kita ingat, tatkala kita berbuat dosa, segera kita bertobat dan kita berprasangka baik kepada Allah. Bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Makanya Allah sebutkan tentang kisah bagaimana raja yang zalim yang sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu
falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin, yang telah membakar hidup-hidup kaum mukminin, yang telah membakar hidup-hidup kaum mukminat, bagi mereka azab yang pedih. Kalau kenapa? Tsumma lam yatubu, kalau mereka tidak bertobat, kata Allah. Kalau mereka tidak bertobat. Sampai seorang sahabat kalau membaca ayat ini dia menangis, dia bilang, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qatalu awliya Allah, ini mereka telah membunuh wali-wali Allah dengan pembunuhan yang sadis. Bukan cuma dibunuh, dibakar hidup-hidup. Kemudian Allah masih tawarkan taubat kepada mereka. Lihatlah bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan masih diutus Nabi Musa kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah Musa engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya telah melampaui batas. Parah menganggap diri sebagai Tuhan. Faqul hal laka ila an tazakka, maukah engkau mensucikan dirimu? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam ayat yang lain, semoga dia sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bagaimana Allah mengatakan adzaba abdi dzamban faqala, ya, ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berkata bahwasanya hambaku mengetahui, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni karena istighfar. Ghafartu lahu, saya ampuni dia. Kemudian tsumma maka masya Allah, kemudian hamba ini setelah dia bertobat, menangis bertobat, diterima tobatnya oleh Allah, dia beberapa waktu tidak bermaksiat. Biasa orang kalau baru tobat begitu kan, nanti berdosa lagi, enggak lama kemudian dia berdosa lagi. Setelah dia berdosa lagi, dia tidak tunda-tunda, langsung dia mengatakan astagfirullah, aku bertobat kepada Allah SWT. Allah mengatakan alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku mengetahui, meyakini bahwasanya dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa dan memaafkan karena dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masya Allah, kemudian dia beberapa waktu tidak bermaksiat, kemudian kembali lagi berbuat dosa dan dia bertobat lagi. Kata Allah, hambaku mengetahui dia punya Tuhan yang mengampuni, aku ampuni dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal 'abdi ma syaa." Silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Selama dia berdosa segera bertobat, selama dia berdosa segera bertobat, maka dia akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, di sini maksudnya bukan taubat sambal ya. Tapi tobat-tobat benar-benar tobat, memenuhi persyaratan tobat. Di antara persyaratan tobat, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Barang siapa tatkala dia bertobat terpenuhi tiga persyaratan ini, dia tinggalkan tatkala itu, dia menyesali dan dia bertekad untuk tidak mengulang, dosanya diampuni tatkala itu. Entah urusan nanti dia kembali lagi, itu urusan belakangan. Tapi kalau tatkala dia bertobat, nanti saya ulangi lagi. Ini enggak akan diterima. Ramadan kita tobat. Kapan satu Syawal, hari maksiat pertama satu Syawal? Benar orang gitu. Dulu hari Syawal langsung maksiat. Setannya sudah apa? Dilepas kembali. Nah, ini dosa tobat sebenarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, segera dia bertobat. Menunda bertobat itu juga merupakan dosa. Karenanya setan akan senantiasa jangan kamu bertobat. Ngapain kamu bertobat? Malu sama Allah. Nanti aja kalau sudah puas. Sebentar lagi nanti. Oh masih muda, sebentar lagi. Tunda ini akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Maka hendaknya berhusnuzon tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara husnuzon yang sangat penting yaitu tatkala meninggal dunia, sebagaimana tadi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bir-rabb atau yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan seorang tatkala menjalani hidup ini, dia di antara khauf dan raja. Dia ibarat seekor burung, kedua sayap, yang memiliki dua sayap, yang kepalanya berisi mahabbah, kecintaan kepada Allah, dan sayap kanannya berisi mengharap kepada Allah, sayap kirinya ketakutan, takut kepada Allah. Seorang hamba ya, jika dia beribadah kepada Allah dengan tiga landasan ini, rasa cinta kepada Allah dibarengi dengan ketakutan dan keharapan, maka dia akan berjalan menempuh jalan Allah dengan jalan yang benar. Tetapi kalau salah satunya miring, bahaya. Contohnya apa? Dia terlalu ketakutannya berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Ketakutannya berlebih-lebihan. Ini terjadi pada orang-orang Khawarij, sehingga tidak ada memberi pengharapan kepada orang lain. Dia sudah tidak memberikan harapan pada dirinya dan tidak memberikan harapan kepada orang lain. Ada orang melakukan maksiat, ini kafir.
Ini apa? Kafir. Mudah mengkafirkan. Kenapa? Ini orang tidak mungkin bermaksiat kecuali dia benci kepada Allah. Sehingga timbul apa? Rasa ketakutan yang berlebihan, sehingga mudah memvonis kafir kepada orang lain. Seakan-akan orang ini tidak punya harapan, tidak punya iman sama sekali. Sebaliknya orang pun terlalu apa namanya? Terlalu pengharapannya terlalu tinggi, terjerumus dalam murjiah, sehingga orang-orang yang melakukan kemaksiatan tidak dia khawatirkan sama sekali, dan dia pun pede melakukan kemaksiatan. Ya Allah Maha Penyayang, tidak apa-apa. Dia melakukan kemaksiatan, dia bersin, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ya. Fir'aun saja masih bisa mungkin bertobat, apalagi saya. Ya, tapi kamu terus terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak takut karena Allah sesekali akan memanggil nyawamu. Tatkala kau sedang bermaksiat, tatkala kau sedang melihat yang haram, tiba-tiba Allah cabut nyawamu. Dan ada orang seperti ini, bermaksiat sedang dalam keadaan diambil nyawanya tatkala sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Oleh karena kita berjalan di antara khauf dan raja, ya, berusaha menyimbangkan diri kita, ya, antara berharap dan rasa takut. Adapun tatkala akan meninggal dunia, kata para ulama, kadang kita menguatkan sisi takut dan kadang kita menguatkan sisi harapan. Kata para ulama, kapan kita menguatkan sisi takut? Tatkala kita bermaksiat, kita keraskan rasa takut kita agar kita terlepas dari apa? Kemaksiatan. Kalau Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berkata, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, "Inni akhafu, sungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, kalau saya bermaksiat kepada Rabbku, aku takut dengan azab pada hari yang sangat pedih." Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, untuk takut kepada Allah. Itu seorang Nabi. Bagaimana dengan kita? Azab Allah bukan azab yang ringan. Ya, azab Allah di kesiksaan apapun di di dunia tidak akan bisa disetarakan dengan siksaan di akhirat. Betapapun pedihnya, tidak akan bisa disetarakan dengan siksaan di akhirat. Oleh karena seorang tatkala bermaksiat, dia kuatkan rasa takutnya agar dia tidak terjerumus lagi kepada kemaksiatan. Kemudian kapan seorang menguatkan pengharapannya? Tatkala dia bertobat. Dia hendaknya menguatkan pengharapan dia bahwasanya Allah akan mengampuni dia. Di antaranya tatkala akan meninggal dunia. Tatkala akan meninggal dunia, maka hendaknya dia berhusnudzon kepada Allah. Ya, kuatkan imannya, dia husnudzon, ya Allah, saya telah beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, saya telah berusaha maksimal. Ya, meskipun saya terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, sesungguhnya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia kuatkan pengharapan dia kepada Allah Subhanahu. Dan makanya Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-sekali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Disebutkan tentang kisah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj adalah seorang yang al-wabir, ya, berdarah sering berdarah dingin, sehingga membunuh orang. Banyak orang dibunuh, bahkan tabi'in dibunuh, ya. Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Zubair, sahabat juga dibunuh sama dia, ya. Luar biasa. Di akhir hayatnya, tatkala dia akan meninggal, dikatakan dia berdoa kepada Allah karena dia sakit. Dia meninggalnya karena apa? Sakit. Dia katanya berdoa gini, Allahumma ghfirli fa innahum yadhunnun annaka la taf'al. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku karena mereka menyangka kau tidak akan mengampuni aku, ya Allah. Dia husnudzon kepada Allah. Kata dia apa? Ya Allah, ampunilah diriku, sungguhnya mereka menyangka, ya, Engkau tidak akan mengampuni aku. Ini menjelang dia meninggal dunia. Husnudzon kepada Allah. Kita nggak tahu dia meninggal dalam siapa, tapi demikianlah kita berusaha husnudzon kepada Allah. Cuma saya katakan tadi, berbaik sangka kepada Allah tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita banyak orang yang senantiasa bergelimang kemaksiatan, tidak bisa berbaik sangka kepada Allah, susah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak berbaik sangka, apalagi ketika akan meninggal dunia, susah dia berbaik sangka. Sehari-harinya senantiasa berusaha kepada Allah, bagaimana ketika meninggal dunia? Susah bagi dia untuk berbaik sangka kepada Allah. Di antara kondisi di mana kita dituntut untuk berbaik sangka adalah tatkala berdoa kita berbaik sangka bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Ingatlah ikhwan bahwasanya doa merupakan silahul mukmin, senjata orang mukmin. Bukan senjata terakhir, salah ini. Doa senjata paling pamungkas, senjata pertama. Kita tatkala menghadapi sesuatu pertama kali doa, nanti usaha disertai dengan usaha. Ya, bukan doa yang terakhir. Sudah mentok berdoa. Ini salah dalam susunan. Artinya doa yang pertama. Oleh karenanya doa banyak melakukan keajaiban.
Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam syair yang masyhur, "Atahza bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri ma sana'a ad-du'a'u." Apakah kau meremehkan doa dan mengejek doa? Kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadi qidha. Sungguhnya doa yang dipanjatkan di malam hari seperti anak panah yang dilepaskan di malam hari, tidak akan meleset, pasti akan sampai. Akan tapi ada waktu untuk sampai pada sasarannya tersebut. Oleh karena seorang ketika berdoa, lihat doa yang tulus. Perhatikan ikhwan, doa yang tulus yang dipanjatkan dengan husnudzon kepada Allah. Doa antum baca mungkin 1 menit, cuma 2 menit antum bermohon kepada Allah, tetapi benar-benar dipanjatkan dengan husnudzon kepada Allah. Bisa merubah kehidupan dunia antum, bisa merubah kehidupan antum. Gara-gara satu ungkapan doa yang antum ucapkan dalam waktu 1 menit, tapi dengan ketulusan yang luar biasa, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian yakin Allah akan mengabulkan. Fa'lamu, ketahuilah, anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa seorang yang hatinya lalai, ya. Orang berdoa harus yakin, jangan coba-coba deh siapa tahu Allah kabulkan. Ya, siapa tahu yakin. Tidak ada ruginya doa. Kita berdoa dan kita yakin Allah akan kabulkan. Entah dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, atau kita akan dihilangkan dari mara bahaya sesuai dengan apa yang kita akan lihat Allah, atau Allah tunda di akhirat kelak dengan jawaban yang lebih baik. Tapi pasti dikabulkan. Ini apa? Ngapain kita tidak berdoa? Doa itu tidak ada ruginya dan pasti untungnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, ya, berdoa kepada Allah dengan husnudzon kepada Allah. Bagaimana pernah saya jelaskan dalam tafsir surat Maryam. Dia berdoa, ya, Rabbi inni wa hanal adhu minni washta'ala ra'su syaiba. Istrinya mandul, dia sudah tua, dia ingin punya anak. Dia mengatakan, ya Rabbi inni wa hanal adhu minni, ya Allah, tulangku sudah sangat lemah, washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku semua sudah tua, rambutku semuanya sudah putih. Ya, dia mengatakan dalam ayat berikutnya, wa kanat imraati akhirah wa qad balagtu minal kibari itiya. Ya Allah, wa kanat imraati akhirah, istriku mandul, wa qad balagtu minal kibari itiya, dan saya sudah tua yang parah, bukan tua sederhana, tua yang sudah puncaknya tua. Itiya dalam bahasa Arab artinya kayu yang kering. Jadi tuanya Nabi Zakaria sudah sangat tua, ya. Nah, orang tua seperti ini sulit punya anak, apalagi istrinya apa? Mandul. Tetapi dia mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah pesimis dengan pengabulanmu ya Allah. Kata para ulama seperti Nasir Sa'di, Zakaria bertawasul kepada Allah dengan dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, saya sudah tua parah, istri saya mandul, tapi saya tidak pernah pesimis dengan pengabulan doamu. Wa habli min ladunka waliya. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Setelah dia berdoa, Allah kabulkan. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami kabulkan kepada engkau, akan kami anugerahkan seorang anak yang namanya Yahya. Tatkala dikabarkan bahwasanya dia akan punya anak, Zakaria sendiri heran. Qala rabbi anna yakunu li ghulam, kok bisa saya punya anak ya Allah? Istri saya tua dan istri saya mandul dan sudah tua, kok bisa punya anak ya Allah? Tadi yang minta siapa? Artinya apa? Karena saking husnudzonnya Zakaria kepada Allah, tatkala minta dia husnudzonnya kok. Begitu dikabulkan dia sendiri kaget. Ini. Oleh karenanya di antara ada doa, ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dengan saya sampaikan bagaimana jika Allah mengabulkan doanya Iblis. Iblis berdoa atau tidak? Berdoa. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Iblis, ya Allah, tangguhkanlah aku, jangan matikan aku dulu sampai hari kiamat kelak. Karena Iblis apa? La ghuyannahum ajmain. Iblis mengatakan, aku akan sesatkan mereka seluruhnya, seluruh anak Adam akan aku sesatkan. Sungguh-sungguh akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Kasih saya waktu sampai hari kiamat seluruhnya. Semuanya akan saya sesatkan. Antum semua sini juga kena jadi iblis. Termasuk saya juga, semuanya. Kemudian kata Allah, innaka minal munzarin. Allah kabulkan, iya, kau akan ditunda kematian sampai hari kiamat. Allah beri kesempatan untuk dia menggoda. Demikian juga orang musyrikin, tatkala mereka berdoa, kata Allah, wa idza da'allaha mukhlis wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahu din. Tatkala mereka berlabuh di lautan dalam kondisi laut yang begitu besar, orang-orang musyrikin da'allaha mukhlishina lahu din, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Allah selamatkan mereka. Falamma najau minal barri, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka kembali lagi berbuat kemaksiatan, kesyirikan. Ini kalau iblis saja doanya bisa dikabulkan, orang musyrikin saja terkadang dikabulkan, bagaimana dengan orang yang dia sholat malam, kemudian dia
menangis dalam sujudnya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau berdoa atau tidak, dan jangan pernah meremehkan doa dan husnudzon tatkala berdoa. Di antara kondisi yang perlu kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beramal saleh. Kita beramal saleh benar di antara khauf dan raja, antara takut dan berharap. Tetapi kita berharap, kita husnudzon bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita yakin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada balasannya di akhirat. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala khairin mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit apapun, yara, dia akan melihat hasilnya di akhirat. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang melakukan sedikit pun keburukan, maka dia akan melihat hasilnya. Seorang tatkala beramal saleh dia husnudzon. Meskipun orang tidak ada yang tahu apa yang dilakukan, dia yakin Allah akan memberi ganjaran. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan sekali-sekali kau meremehkan kebaikan apapun, meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum berseri-seri. Ini jangan diremehkan ini. Ini jangan diremehkan. Kita husnudzon, Allah catat ini. Malaikat catat, meskipun orang tidak tahu. Meskipun kita senyum dia wajahnya sepet, nggak jadi masalah. Ya, Allah tahu kita senyum meskipun dia sepet. Ya. Dan akan ada balasannya di akhirat kelak, dan pasti kita lihat sedikit apapun amalan kita, Allah akan nampakkan di akhirat. Akhirnya ikhwan, yang kita memang banyak kita berusaha beramal soleh, namun kita tidak tahu amalan soleh mana yang kita andalkan untuk masukkan kita ke dalam surga. Kita nggak tahu. Terkadang gara-gara amalan soleh yang sepele, namun karena kita lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan, sebab masuk surga. Lihat kata Nabi SAW, "Bainama kalbun yutifu bi rabiyin, ya, kada yaqtulu al-atas idh ra'atu dhaghirun babai bani Israil." Ada seekor anjing yang sedang kehausan, muter-muter di sebuah sumur namun tidak bisa minum karena dia tidak bisa berenang. Maka tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina, maka dia pun pada muqaha, kemudian dia pun melepas sepatunya, kemudian dia turun di sumur, diambil air, kemudian dia minumkan anjing tadi, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ada orang gara-gara dia dalam hadis yang lain, ada seorang yang berjalan, tiba-tiba dia melihat ada gangguan di jalan, kemudian dia pindahkan gangguan tersebut. Allah ampuni dosa-dosa dia gara-gara ini. Oleh karena kita tidak tahu amalan mana yang kita butuhkan. Pokoknya kita berdoa, ya Allah, kita tidak tahu amalan mana yang akan menjawab kita masuk surga. Kita banyak beramal. Jangan sepelekan sedikit pun amalan yang kita lakukan. Kita husnudzon. Jangan sepelekan sedikit pun amalan yang akan kita lakukan, dan kita husnudzon, berbaik sangka bahwasanya Allah mencatat dan Allah akan memberi ganjarannya kepada kita di akhirat kelak, pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta, tidak lagi bermanfaat anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dalam hati yang bersih. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, assalamu alaikum. Di antara husnudzon yang perlu kita perhatikan adalah tatkala berusaha mencari rezeki. Sering orang pesimis tatkala mencari rezeki. Aduh, saya kayaknya memang miskin gimana, kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita suudzon? Repot seperti ini. Kalau kita husnudzon, kita bilang, lihat ya, saya sudah beribadah kepada Allah. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin Allah akan mengecewakan hambanya yang sujud di malam hari berdoa kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Allah pasti akan kabulkan. Ini kita malas. Kita hanya mengharapkan kecerdasan kita hanya mengandalkan ya kelihayan kita. Ya, masalah kekayaan bukan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Benar atau tidak? Masalah kekayaan, rezeki tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Kalau rezeki berbanding lurus kecerdasan dengan keahlian, maka setiap orang yang ahli pasti lebih kaya. Orang cerdas pada ilmu. Ada orang miskin yang tidak sekolah juga banyak. Hanya dia memutaki satu makanan, jual bebek goreng aja dia kaya raya. Ada yang cuma menjual soto aja dia kaya raya. Dia penting dia berusaha minta kepada Allah, Allah buka jalan. Tidak mesti. Oleh karenanya kita jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suudzon kepada Allah rezeki, suudzon tidak pada tempatnya. Kenapa? Dia waktu dalam perut ibunya tidak bisa berbuat apa-apa, Allah beri rezeki kepada dia. Dia tidak bisa dalam perut janin, tapi dia sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia dilahirkan,
Hidup sama orang tuanya juga ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa apa-apa. Belum punya keahlian, belum lulus SMA, belum bisa apa, dia bisa makan sampai jadi gede. Tatkala dia sudah gede, sudah punya ijazah S1, dia malah takut jangan-jangan saya nggak bisa makan. Sebelumnya gua makan enak kan, tidak bisa apa-apa, takut nggak bisa makan. Nggak benar seperti ini. Ini suudzon tidak pada tempatnya orang bahlul yang seperti ini. Saya sering bilang bahlul karena kalau saya bilang goblok saya pernah diprotes katanya Ustaz tidak sopan bilang goblok. Saya jadi bahlul aja deh. Alhamdulillah wa tafidin azanallahu yakum ya. Yang terakhir adalah husnudzan yang tatkala terkena musibah. Ini husnudzan yang paling berat. Tatkala seorang terkena musibah, kebanyakan orang suudzon. Kadang-kadang protes, ya kenapa saya sudah sholat saya masih begini? Saya terungkap orang seperti itu. Kenapa saya sudah sholat, saya sudah kok terkena musibah? Subhanallah. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat buruk di sisi Allah. Kita harus yakin Allah Al-Hakim. Di antara nama-nama Allah. Dan ini penting kita mengenal sifat-sifat Allah. Di antara nama-nama Allah Al-Hakim, Ar-Rahim, Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha sayang kepada hamba-hambanya, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ya tidaklah Allah melakukan suatu apapun kecuali ada hikmah di balik keputusan Allah Subhanahu. Tidaklah Allah memutuskan sesuatu pun kecuali ada hikmah di balik keputusan tersebut. Apalagi terhadap seorang yang beriman. Ya, ajaban ya amril mukmin. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa? Kalau dia dapatkan ujian, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabarnya itu lebih baik bagi dia. Seorang mukmin, seluruh keputusan yang Allah berikan kepada dia pasti baik, dan dia harus menurut. Beda kalau orang tukang maksiat, kita nggak bicara tentang mereka. Kita berbicara tentang orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah, yang berusaha sholat 5 waktu, meskipun di sela-selanya mungkin dia maksiat, tetapi dia berusaha sholat 5 waktu. Rukun Islam dia berusaha untuk kerjakan, rukun iman dia berusaha kerjakan. Namanya manusia yang sempurna. Tetapi dia bilang, ya Allah saya sudah berusaha, ya Allah saya manusia punya kesalahan. Tapi saya senantiasa untuk bertakwa kepada-Mu. Kalau saya berdosa saya selalu bertobat kepada-Mu ya Allah. Husnuzan. Tatkala terkena musibah, yakinlah bahwa di balik musibah itu pasti ada kebaikan. Pertama, diampuni dosa-dosanya, yang kedua akan diangkat derajatnya. Yang pertama diampuni dosa-dosanya, yang kedua diangkat derajatnya. Kalau seorang terkena musibah, kenapa saya kena musibah? Oh, kamu maksiat itu banyak, kamu lupa ya? Maksiat itu banyak, kamu bertanya kenapa? Ya. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa fa bima kasabat aydikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali karena akibat perbuatan kalian. Kata Allah, wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak kesalahan. Lau yu'akhidullahu an-nasa, kata Allah, kalau seandainya Allah memberi hukuman kepada orang-orang setiap maksiat yang dilakukan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak ada suatu pun yang akan tersisa di atas muka bumi ini. Kalau setiap orang maksiat kena hukuman, setiap orang kena maksiat kena hukuman, kita semua tewas. Tapi kita kebanyakan, kata Allah, ya afwan katsir, kebanyakan dosa-dosa kita diampuni, kita ditegur sebagian dosa-dosa saja. Kebanyakannya Allah ampuni. Oleh karena kalau kita terkena musibah, yakin itu akibat maksiat yang kita lakukan. Yakin itu musibah, dan bentuk musibah itu banyak. Musibah bisa pada harta, musibah bisa pada bisa pada anak-anak. Ini bentuk musibah. Terkadang orang lalai. Musibah terkadang pada keluarga, kita maksiat anak kita jadi nakal. Kita maksiat istri kita menjadi tukang membangkang, suka ngomel-ngomel. Kita maksiat akhirnya kita buat poligami gak berhasil terus. Banyak musibah itu bisa apalagi harta. Kita bermaksiat akhirnya apa? Harta kita terbakar, harta kita kebakaran, dicuri orang. Ini musibah semuanya pasti karena maksiat yang pernah kita lakukan. Jangan terlalu pede. Saya nggak maksiat apa yang saya lakukan. Itu pedemu itu sudah maksiat. Angkuh dan sombong dan congkak itu kemaksiatan. Belum hal-hal yang kita sekarang di Jakarta, mana maksiat, mau selamat dari maksiat gimana? Bagi siapa yang bisa jaga pandangan? Susah jaga pandangan. Naik mobil lihat cewek gimana? Untuk pandangan nabrak. Astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah, alhamdulillah. Nggak bisa jaga pandangan, gimana nggak? Terus merasa diri tidak kena musibah kaget, kena banjir kemudian coba, nggak ada selalu dengar ada ceramah. Ya para penduduk Jakarta, bertobatlah kepada Allah, sungguhnya musibah yang menimpa kalian karena maksiat yang kalian. Nggak ada yang berani khotib begitu, berani lempar sama orang. Kamu sudah nggak bantu, mencoba maki-maki. Sebenarnya harusnya begitu. Ingatkan kepada masyarakat. Memang masyarakat Jakarta nggak bermaksiat. Harusnya kita bilang, sungguhnya musibah yang menimpa itu kemaksiat yang kita lakukan. Kembali kepada Allah, harusnya begitu. Namun nggak ada yang pede. Khotib nggak ada yang pede ngomong gitu.
Padahal kenyataannya harusnya seperti itu. Mau dibuat ini, buat itu, kalau masih terus maksiat, Allah tegur, Allah kadang tegur dengan banjir. Kalau dia sudah berhasil buat, kalau orang sudah berhasil buat bendungan-bendungan akibat banjir berhenti, Allah akan kasih teguran yang lain. Ya. Orang Jepang hebat-hebatnya kasih gempa hancur semua. Mau dibuat ini, buat ini. Sekarang kita berusaha bikin tanggulan-tanggulan itu kebaik, banjir selesai. Sudah ada solusinya. Tapi apakah kemudian akan selamat dari musibah? Akan datang musibah yang lain. Karena masing-masing kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tatkala terkena musibah, dia yang pertama ya bersyukur kepada Allah, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, bisa jadi mengangkat derajatnya tempat yang tinggi. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah ingin mengangkat seorang hamba, ingin dimasukkan ke surga yang tinggi. Tetapi Allah melihat amalan dia pas-pasan. Ya, sedekah juga sedikit, salat malam juga 1 rakaat, kadang-kadang enggak bangun. Ya. Ini enggak bisa dongkrak ke atas, susah. Mau diangkat nggak bisa naik, udah dikasih musibah biar banyak pahalanya supaya naik ke atas. Kemudian terlalu banyak ya, karena musibah itu menghilangkan kita dari musibah yang lebih besar. Banyak musibah yang menimpa kita menjauhkan kita dari musibah yang besar. Contohnya mungkin kita punya baru beli mobil, tahu-tahu 2 hari berikutnya mobil kita dicuri. Kita mungkin ngamuk-ngamuk, tapi sungguhnya kalau mobil kita nggak dicuri, kita naik mungkin dirampok orang di jalan. Kita nggak tahu tentang hal masa depan sendiri. Allah yang tahu. Maka Allah palingkan musibah tersebut dengan terkena musibah yang kecil. Oleh karena seorang ulama mengatakan, kalau seandainya semua orang dibukakan hikmah dari musibah yang dia alami, maka semua orang minta untuk dikasih musibah. Benar? Saya banyak sekali cerita pengalaman pribadi dan juga teman-teman tentang cerita bagaimana di balik musibah ada hikmah, banyak sekali. Banyak. Namun demikianlah ya, intinya kita berusaha untuk senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi ya. Demikian saja mungkin bisa saya sampaikan ya. Ada yang bertanya? Apakah musibah itu selalu merupakan takdir yang selalu menyertai suatu hamba kemanapun dia pergi? Apakah musibah apa? Merupakan takdir yang selalu menyertai hamba itu kemanapun dia pergi. Hamba tidak mungkin terlepas dari takdir, semuanya sudah ditakdirkan. Cuma hamba tidak tahu apa takdir dia. Ada orang mengatakan, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ngapain saya beramal soleh? Jawaban kita, kamu tahu nggak kamu masuk neraka? Kalau kamu tahu sudah nggak usah beramal soleh. Kamu tahu masuk neraka? Tahu ya, sudah nggak usah beramal soleh. Kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak boleh berdalil dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi tidak keluar dari takdir, semuanya sudah ditakdirkan. Boleh apa? Mendoakan musuhnya. Jelas ya, boleh. Boleh, itu sangat dianjurkan, bukankah diantar? Tapi maksudnya luar biasa. Ya. Bisa, ya kita nggak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Iya, itu berburuk sangka. Kita meragukan apa kasih sayang Allah SWT. Maksiat dia dengan maksiat Firaun, maksiat dia dengan maksiat para pelaku-pelaku maksiat selama tidak kafir masih mungkin untuk diampuni. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Selain selama dosa itu bukan kesyirikan, kufuran, masih ada kemungkinan Allah ampuni. Seorang kalau dia doanya kuat, kalau tidak diampuni, minimal diringankan. Minimal apa? Diringankan. Kita betul, tidak ada doa yang tidak bermanfaat. Tidak ada doa yang tidak, semua doa bermanfaat. Kalau tidak diampuni akan dikurangi. Selama dia tidak musyrik dan bukan kafir. Kalau dia musyrik ya nggak bisa. La ilaha illallah itu kalimat yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Antum bayangkan bagaimana kisah Usama bin Zaid tatkala dia menghadapi seorang musyrik yang berperang luar biasa. Orang musyrik ini banyak bunuh orang Islam. Tiba-tiba dikejar oleh Abdullah bin Zaid, kemudian tatkala Abdullah bin Zaid ingin potong dia mengatakan la ilaha illallah. Bayangkan. Maka Abdullah bin Zaid ini cuma cari selamat aja, dipenggal kepalanya. Laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apa kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?
kata Usama bin Zaid, innahu yaqulu dzalik ittiqa'a nafsi. Ya Rasulullah, dia mengatakan demikian dalam rangka untuk membela dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Kata Rasulullah SAW, asyaqaqta qalbah, kau buka hatinya sehingga kau tahu dia mengucapkan tersebut karena untuk membela dirinya. Artinya apa? Dia melakukan dosa besar, bunuh-bunuh orang, tapi la ilaha illallah itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Selama dia tidak musyrik, tidak kafir, masih mungkin diampuni oleh Allah. Kita doakan saja, doakan. Anak-anak umur 5 tahun 5 tahun 8 bulan. Anak-anak sangat aktif sehingga sering bertentangan dengan ibunya. Maksudnya istri saya gitu. Akhirnya ibunya, itu istri saya, mengambil tindakan yang keras terhadap anaknya, memarahi, memukuli, dan sampai bicara kasar kepada anak. Mohon ya tidak boleh. Anak-anak bagaimanapun dia anak-anak, dia punya hak untuk apa? Disayangi. Kita menggunakan cara-cara yang menegur, ya, keras sesekali nggak jadi masalah. Namun bukan hukum asal keras terus-terusan, itu hukum asal enggak. Sesekali keras nggak jadi masalah, sesekali diomelin. Tapi kalau terus-terusan diomelin, sesekali lembut, ini kebalik kan? Kebalik. Hukum asal adalah lemah lembut. Anak-anak juga butuh kasih sayang. Anak-anak coba kalau kita jadi anak tersebut, diomelin terus sama orang tua, stres dia. Untung dia bukan orang dewasa dia stres. Karena dia cuekin aja, tapi ya nggak boleh. Anak-anak punya hak dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang pendidikan kita terhadap anak-anak. Menurut saya kalau tidak siap mendidik anak-anak, jangan jadi ibu. Jadi ibu nggak mau didik anak-anak, bagaimana? Sesuai perintah agama, saya ingin selalu berbaik sangka kepada Allah. Tapi dalam hati saya suka ada penyakit pemikiran syubhat seperti ini. Kenapa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mentakdirkan peristiwa-peristiwa yang manusia normal saja tidak mungkin sanggup bila mana menyaksikan peristiwa tersebut. Misalnya bayi-bayi tidak berusaha dipenggal lehernya, seorang akhwat yang baik dan rajin ibadah dibunuh dengan cara sadis, dan banyak contoh peristiwa seperti itu. Kenapa Allah mentakdirkan peristiwa yang sadis seperti ini? Dia bilang, ini itu kita husnuzan karena kembali kebaikan kepada orang-orang bayi-bayi tadi tentunya diuji oleh Allah. Kemudian orang-orang gadis-gadis yang tadi rajin sholat kemudian dibunuh misalnya atau diperkosa taruhlah. Kita bilang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dikejar-kejar. Kadang kita Nabi aja dikejar, tapi Allah sengaja atur seperti itu. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Nabi Isa dikejar atau tidak? Sampai disangka disalib ya. Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Para nabi banyak dibunuh oleh, jangankan seorang soleh, para nabi banyak dibunuh oleh Bani Israel. Kata Allah, waqatlahumul anbiya, dan kebiasaan mereka orang-orang Bani Israel yang membunuh para nabi. Namun itu urusan Allah dengan para anbiya. Meskipun mereka bertakwa, mereka dibunuh, derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa musyrik tidak diampuni oleh Allah. Mohon dijelaskan perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik ini panjang lebar. Ini butuh pengajian. Saya mau tanya perihal Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, apakah dia termasuk sahabat Nabi? Bukan. Hajjaj bin Yusuf ini bukan. Hajjaj bin Yusuf ini bukan sahabat Nabi. Dia muncul di zaman tabi'in, ya. Dan dia wabir. Rasulullah SAW sudah jelaskan akan muncul dua orang dari Tsaqif, satunya kadzdzab, satunya wabir. Ya, satunya kadzdzab itu yang mengaku sebagai nabi palsu, ya. Kalau salah Mukhtar Ats-Tsaqafi, saya Muhammad bin Ubaid bin Mukhtar kalau salah. Intinya namanya dia juga dari Tsaqaf. Dari Tsaqafi mengaku sebagai nabi palsu, yang satunya yang kejam yaitu Hajjaj bin Yusuf. Ini yang kejam. Demikian saja mungkin yang saya sampaikan. Ya.
Ini ada teman ya, dia pensiunan dari Pertamina apa ya? Dari Pertamina terus Pak? Katanya kira-kira dikasih Uang pensiunan? ya uang pensiunan, uang akhir lah, 1 miliar. Kalau dizakatkan tiap tahun, udah nanti dong bakal habis dong katanya. Iya. Saya bilang kalau disedekahin malah nggak bakal habis kan. Iya. Cuma saya nggak begitu apa hadis. Iya, hadisnya ada Pak, hadisnya ada. Mana kasat sadaqatu min mal. Rasulullah mengatakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadal abda bi afid illa izzan. Dan tidaklah seorang memaafkan kecuali akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak seorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan tinggikan dirinya. Ini 3 perkara yang Nabi sebutkan yang secara zahir tidak sesuai dengan penilaian zahir. Secara zahir orang kalau sedekah uangnya kurang. Secara kasat mata kalau orang mengalah maka dia yang kalah. Secara kasat mata kalau orang rendah dia yang rendah, tapi kata Nabi tidak. Selama dia lakukan semua karena Allah, dengan syarat karena Allah. Buktinya orang yang sedekah duitnya banyak sekali buktinya. Yang pelit malah setengah mati. Yang sedekah sana sini Allah tambahkan rezekinya. Jadi sudah banyak buktinya. Kasih sedikit Allah berikan berlipat ganda banyak. Tapi tidak usah hitung-hitung, kamu sekian nanti dapat sekian. Ya, itu urusan Allah. Ya. Jangan ditentukan. Kalau kamu sumbang 100.000 dapat 1 juta, jadi nggak boleh. Kamu pasti dapat 1 juta, nggak boleh seperti itu. Tapi yang jelas orang memberi sedekah akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang taruhlah dia tidak bersedekah, kemudian berbayar zakat setiap. Dia zakat uangnya berkurang, tapi kalau secara pahalanya bertambah terus. Tapi kalau dia niatkan zakat karena Allah, kemudian dia olah, dia sedekahkan uangnya, insya Allah akan berikan hartanya berlipat ganda, dan buktinya sudah banyak. Ada orang yang juga begitu, dia dizolimi, kemudian dia maafkan karena Allah. Kelihatannya dia kalah tatkala maafkan, tapi suatu saat dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bela dia. Demikian juga Allah merendah orang merendah bukan karena supaya dibilang orang yang tawadhu, riya bukan, tetapi dia merendah karena Allah Subhanahu. Dia ketemu orang tua dia merendah, dia ketemu dengan kakaknya dia merendah, dia ketemu dengan orang dia tidak sombong, tidak angkuh, ya. Orang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan, apakah musibah bisa berupa ujian? Banyak ujian, bisa dengan ujian kesulitan, bisa juga dengan ujian apa? Harta. Dan musibah yang paling parah adalah musibah dalam agama. Oleh karena Nabi SAW di antara doanya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Ya. Apa? Tadinya dia sering sholat ke masjid, tahu-tahu malah sholat. Ini musibah. Bukan musibah harta, bukan musibah jasad sakit, tapi musibah pada agamanya. Boleh musibah selain, yang penting jangan pada agama. Orang kalau musibahnya pada agama, ini dia akan mendapatkan malapetaka. Jadi malas beribadah, jadi terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, kalau masalah akhirat sulit, tapi masalah dunia ringan. Uang hilang bisa dicari lagi. Gampang. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada soal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.